Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan segera Jiang Cheng mengkonsumsi buah ini. Dan seketika notifikasi menyebut bahwa Jiang Cheng menerima fungsi buah dan mendapatkan item khusus Stamp of Fight. Persyaratan pemicunya adalah menghancurkan dewa mereka, patahkan tulang punggung mereka, dan hapuskan peradaban mereka. Gunakan pada kelompok tertentu atau jenis bentuk kehidupan tertentu. Jiang Cheng dapat memberi Stamp of Fight pada asal-usul jiwa mereka. Mereka akan memiliki pemujaan tertinggi dan keimanan fanatik pada orang yang terikat pada benda ini. Tidak peduli alasannya, tidak peduli reinkarnasi, tidak peduli kebangkitan, tidak peduli reproduksi. Stamp of Fight akan selalu ada. Lalu Jiang Cheng yang mencoba memahami kemampuan buah yang baru saja dikonsumsinya. Jiang Cheng merasa kaget bahwa Stamp of Fight ini mampu menaklukkan ras dari akarnya. Tidak peduli seberapa kuat ras itu di masa depan. Setelah ditandai dengan Stamp of Fight, bahkan reinkarnasi, bahkan keturunan mereka tidak dapat lolos. Ini terlalu menantang surga. Hanya saja kondisi pemicunya ini agak keras. Tapi untuk kemampuan yang menantang surga, persyaratan ini masuk akal. Lalu Jiang Cheng pun bertanya-tanya soal memusnahkan dewa-dewa mereka ini. Misalnya untuk 3 pulau di seberang lautan. Bukankah itu berarti memusnahkan penguasa rohnya? Yang lainnya masih harus diverifikasi. Lalu notifikasi meminta konfirmasi Jiang Cheng apakah Jiang Cheng ingin mengikat kemampuan ini. Tanpa pikir panjang, Jiang Cheng mengkonfirmasinya dan mengikatnya. Hingga sebuah tanda muncul di telapak tangan Jiang Cheng. Lalu Eleven yang memperhatikan Jiang Cheng pun bertanya apakah ada masalah. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Dirinya hanya sedang memikirkan sesuatu. Jiang Cheng pun menyebut bahwa gurunya pernah berkata bahwa perubahan besar akan datang. Zaman baru sudah di depan mata. Dia meminta dirinya untuk memanfaatkan momentum yang tak tertandingi saat ini dan mengembangkan kekuatannya sendiri. Tapi hati manusia itu mudah berubah. Lagi pula kaisar manusia 400 tahun yang lalu dikhianati oleh rakyatnya sendiri sebelum dipotong-potong di dalam gua. Dengan kemampuan baru ini, dirinya bisa mengatasi semua bahaya tersembunyi sampai ke akar-akarnya. Dan berbicara soal mengolah kekuatan, 3 pulau di seberang lautan tidaklah buruk. Dirinya bisa menggunakannya untuk eksperimen nanti. Jiang Cheng pun bertanya mengenai hal ini kepada Eleven. Eleven pun membenarkan hal itu dan dirinya akan mendukung Jiang Cheng. Kemudian berpindah ke rumah Jiang Cheng. Gu Kaitian pun datang dengan marah-marah dan menyebut Jiang Cheng sebagai bocah nakal. Dan bertanya apa yang sedang Jiang Cheng pikirkan. Pasukan hukuman surga telah dihancurkan oleh Jiang Cheng. Mereka bekerja sangat keras, mengejar berkali-kali dan merumuskan berbagai macam taktik. Dan apa yang Jiang Cheng lakukan? Menyerang mereka sendirian dan menghabisi mereka semuanya. Dan Jiang Cheng tidak menaklukkan Saito ahli tingkat ke-8 itu. Gu Kaitian pun meminta Jiang Cheng untuk jujur kepadanya. Bagaimana Jiang Cheng melakukannya? Apakah itu karena Nine Miasma Wing? Jiang Cheng yang dihadapkan dengan banyak pertanyaan pun hanya bisa membenarkan soal Nine Miasma Wing.
Mendengar hal ini, Gu Kaitian menduga jumlah Nine Mias Mawing yang Jiang Cheng miliki sekarang apakah mendekati 10 juta lagi, atau apakah sudah melebihi angka itu. Jiang Cheng pun agak bingung menjawabnya karena Gu Kaitian tidak memberikannya kesempatan dan terus menyodorkan kata-kata apakah Jiang Cheng memiliki 12 juta, apakah sudah 15 juta, 18 juta atau 20 juta. Jiang Cheng dengan perasaan tidak nyamannya menyebut bahwa jumlahnya sekarang adalah 80 juta. Di saat Jiang Cheng ingin menjelaskan, Gu Kaitian seketika menyelanya dan meminta Jiang Cheng untuk tidak berbicara dan biarkan dirinya untuk tenang lebih dulu. Namun nyatanya Gu Kaitian tidak bisa menenangkan dirinya saat mendengar kata 80 juta ini. Melihat Gu Kaitian, Jiang Cheng pun berpikir, mungkin dirinya tidak seharusnya mengatakan seluruh kebenarannya sekarang. Kalau tidak, orang tua itu mungkin terkena serangan jantung. Setelahnya, Gu Kaitian mengatakan meskipun Han Yue telah menyegel informasi eksternal negara Xia, berita yang mencapai negeri asing tidak akan melebihi 10 juta. Untuk jaga-jaga, Gu Kaitian meminta Jiang Cheng untuk tidak berbicara jujur ke orang lain di kemudian hari. Itu lebih ampuh sebagai kartu truf. Jiang Cheng pun mengerti dan meminta Gu Kaitian untuk percaya kepada dirinya. Lalu Jiang Cheng pun bertanya kepada Gu Kaitian berapa banyak yang dibutuhkan Nine Mias Mawing untuk membunuh penguasa api. Gu Kaitian pun kaget mendengar soal Jiang Cheng yang ingin membunuh penguasa api. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya hanya asal bertanya, tidak ada maksud lain. Gu Kaitian menjelaskan bahwa penguasa api mencapai kemajuan yang ke-9 lebih dari 400 tahun yang lalu. Kekuatannya saat ini tidak diketahui. Tetapi dikatakan bahwa 3 pulau di seberang lautan dapat secara artifisial menciptakan komponen ilahi. Bahkan untuk melawannya, Jiang Cheng memerlukan setidaknya 100 juta Nine Mias Mawing. Dijamin pada saat itu Jiang Cheng bisa menggunakan abis kecil yang dihasilkan untuk mengikatnya. Tapi itu hanya tiket masuknya. Namun di saat Gu Kaitian melihat respon Jiang Cheng, Gu Kaitian bertanya apakah Jiang Cheng punya cara untuk meningkatkan Nine Mias Mawing hingga 100 juta sebelum turnamen besar Sky Cloud. Gu Kaitian ingat setengah bulan yang lalu Jiang Cheng hanya menyisakan beberapa juta saja. Dan sekarang Jiang Cheng sudah punya 80 juta, lebih dari 10 kali lipatnya. Gu Kaitian kembali bertanya bagaimana Jiang Cheng melakukannya. Apakah Nine Mias Mawing mudah untuk dibangkitkan? Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya hanya memberi Nine Mias Mawing dengan sejumlah besar daging binatang buas di medan perang. Mendengar hal ini, Gu Kaitian menyebut bahwa mereka ini tidak sesederhana kedengarannya. Apakah mereka bereproduksi hanya dengan memakan daging binatang buas? Jiang Cheng pun menyebut bahwa jumlahnya terlalu besar. Bahkan Blood Dragon King yang dikirim oleh Ling Qiu tidak akan cukup untuk masing-masing dari Nine Mias Mawing untuk mendapatkan satu gigitan. Mendengar hal ini, Gu Kaitian pun akan memberikan perintah yang tak ada tandingannya untuk menyuruh semua orang di negara ini menuruti Jiang Cheng. Jiang Cheng pun seketika tertarik dan bertanya bisakah perintah ini digunakan seperti itu. Gu Kaitian pun membenarkan hal itu. Jiang Cheng pun mengerti jika demikian dirinya akan menuntut perintah itu besok. Kemudian Gu Kaitian pun mengatakan bahwa Nine Mias Mawing itu bagus, tetapi dirinya khawatir Jiang Cheng tidak dapat mengandalkan mereka untuk kompetisi dengan 3 pulau di luar negeri. Menurut kebiasaan, setiap kompetisi memiliki 2 babak. Kedua belah pihak mengusulkan format untuk 1 babak, dan aturan untuk babak eliminasi pertama ditetapkan oleh mereka. Dan mereka pasti tidak akan membiarkan Jiang Cheng menggunakan kekuatan eksternal apapun. Jiang Cheng pun mengerti dan meminta Gu Kaitian untuk tidak khawatir. Masih ada waktu lebih dari 2 bulan lagi. Selain mengembangbiakkan Nine Mias Mawing, dirinya pasti akan melatih dirinya dengan baik. Gu Kaitian pun lega mendengarnya dan menyebut Jiang Cheng sebagai murid yang tidak pernah mengecewakan dirinya. Dan setelahnya Gu Kaitian pun izin pamit lebih dulu karena sudah larut malam.
Jiang Cheng pun mengerti dan meminta Gu Kaitian untuk menjaga dirinya. Kemudian Jiang Cheng yang melihat jendela statusnya saat ini menyebut bahwa saat ini hanya Tyrant Battle God yang masih dalam kemajuan pertama. Dirinya harus menyelesaikan kemajuan ketiga sebelum turnamen akbar, sehingga bisa meningkatkan ke peningkatan keempat bersama dengan yang lainnya nanti. Lalu berbicara tentang itu, dengan 3 jalur ilahi naik level mungkin akan lebih lambat di masa depan, karena poin pengalaman harus didistribusikan di antara 3 tempat. Namun kondisi leveling untuk Tyrant Battle God sebelum misi kemajuan kedua cukup sederhana. Tapi jika dirinya ingin mendorong kekuatan dirinya hingga batasnya, dirinya harus meningkatkan kesulitan untuk dirinya sendiri. Setelah dirinya menuntut perintah tak tertandingi besok, Nine Mias Mawing mungkin akan mampu menghasilkan gelombang lain. Pada saat itu setidaknya harus ada 80 juta. Dirinya tidak bisa hanya mengandalkan pohon origin untuk menyediakan sarangnya lagi. Habis tempat penguasa laba-laba tingkat ke-8 sebelumnya terasa seperti tempat yang bagus untuk markas utama Nine Mias Mawing. Dengan ini mereka akan tetapkan misi peningkatan level untuk Tyrant Battle God di Abyssal Champs. Kemudian berpindah di keluarga Ji di kota sihir. Suwan Ji pun menyebut bahwa keluarga Ji benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Kelopak bunga ini bahkan saling bermain-main. Pohon persik ini ditransplantasikan dari klan roh kayu di dalam gua. Hong Yin benar-benar berhasil membuatnya tetap hidup. Mendengar hal ini, Hong Yin pun berpikir dan bertanya apakah mereka sedang berpikir untuk menggali pohonnya. Dirinya mengalami kesulitan untuk menjaganya tetap hidup. Lalu Ling Qiu pun meminta Hong Yin untuk pergi sekarang. Mereka tidak akan tertarik dengan benda tak berharga milik Hong Yin ini. Hong Yin pun mengerti dan mempersilahkan mereka untuk mengobrol. Setelahnya, Ling Qiu pun mengajak mereka untuk bicara bisnis sekarang. Era baru sedang dimulai dan perang besar sedang terjadi di gua. Daratan Xia harus benar-benar stabil. Suwan Ji pun menyebut untuk mencapai stabilitas, mereka harus merebut kembali 3 pulau di seberang lautan sebelum perang besar. Yang perlu mereka diskusikan sekarang adalah bagaimana merebutnya kembali. Mengambil 3 pulau ini, dirinya sudah mengusulkan ide itu 5 tahun yang lalu dan telah mensimulasikan lusinan rencana. Namun menurut Ling Qiu, seperti yang Han Yue tahu, tidak ada satupun yang memuaskan. Suwan Ji mengatakan Raja Api itu kekuatannya lebih besar dari miliknya. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka tidak akan bisa merebut kembali ketiga pulau itu. Terlebih lagi, wujud aslinya harus tetap berada di dalam gua untuk menekan hal-hal di sana. Dirinya tidak bisa pergi. Han Yue pun mengatakan bahwa sayangnya kemampuan miliknya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya di daratan Xia, dan dirinya lebih baik dalam bertahan daripada menyerang. Ling Qiu juga menyebut bahwa dirinya juga bukan tandingan penguasa api. Mendengar hal ini, Suwan Ji mengerti mengandalkan mereka semua tidak akan berhasil. Ling Qiu seketika menanggapi hal ini dan bertanya mendengar Suwan Ji, sepertinya Suwan Ji punya ide. Han Yue pun meminta Suwan Ji untuk berhenti membuat mereka penasaran dan cepat beritahu mereka tentang apa yang harus mereka lakukan. Suwan Ji pun meminta mereka untuk tidak melakukan apapun dan lindungi saja Jiang Cheng dengan baik. Ling Qiu pun bertanya bukankah Jiang Cheng hanya katalis. Ling Qiu pun menyebut topik ini terlalu tiba-tiba. Han Yue pun kembali bertanya maksud Suwan Ji. Jika Suwan Ji terus berputar-putar, dirinya akan kehilangan kesabaran. Suwan Ji pun bertanya tidakkah mereka penasaran mengapa dirinya secara pribadi turun tangan untuk menyelamatkan Jiang Cheng ketika dia memahami tabu itu. Han Yue pun bertanya alasan Suwan Ji. Lalu Ling Qiu menyebut bahwa situasi saat ini tampaknya tenang, tetapi berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Dengan arus linder yang berbahaya, jika berita tentang Nine Mias Mawing mencapai gua, itu pasti akan menyebabkan keributan besar dan membahayakan hasil perang selama 100 tahun. Selain itu, Nine Mias Mawing merupakan momok kuno yang menimbulkan bahaya tersembunyi yang besar. Dengan sifat kejam dan tegas Suwan Ji seharusnya langsung memerintahkan pemusnahan mereka. Dengan beberapa kejadian yang tak terduga terjadi, apakah Suwan Ji bersedia mengambil resiko?
dan menahan tekanan mengerikan hanya untuk melindungi Jiang Cheng. Suwanji pun membenarkan hal itu. Suwanji pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa mengatakan lebih banyak atau mereka akan menanggung konsekuensi karma. Dirinya hanya bisa memberitahu mereka satu hal. Pada saat itu seseorang kembali dari 10 tahun ke depan dengan membawa kupu-kupu untuk menemui dirinya. Mendengar hal ini, Han Yue seketika bereaksi dan menyebut itu membalikan waktu. Untuk melakukannya, setidaknya seseorang harus berada di tingkat ke-10 atau bahkan melebihi tingkat ke-10. Han Yue pun seketika bertanya siapa yang kembali dan apa yang dia katakan kepada Suwanji. Suwanji pun meminta mereka untuk tidak bertanya, semakin dirinya katakan, di bawah serangan karma mereka bertiga akan mati. Mendengar hal ini, Han Yue mengerti, jadi mereka tidak melakukan apapun selain melindungi Jiang Cheng. Suwanji membenarkan hal itu. Lindungi Jiang Cheng, bantu dia dengan kekuatan seluruh bangsa. Ling Qiu pun mengerti karena Jiang Cheng sangat penting, maka dari itu jangan biarkan Jiang Cheng berpartisipasi dalam turnamen akbar Skylord. Han Yue pun menyebut bahwa 3 pulau di seberang lautan dapat menciptakan makhluk tingkat untuk dewa. Bahkan untuk Feng Yun Wuzi yang melindungi Jiang Cheng. Dirinya khawatir Jiang Cheng akan mati di ronde pertama. Atau apakah Suwanji mengatakan Suwanji sudah tahu hasilnya? Suwanji pun juga menyebut bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Satu-satunya hal yang dirinya tahu adalah melindungi Jiang Cheng dengan baik. Dan mereka tidak dapat mengganggu Jiang Cheng. Kalau tidak, Jiang Cheng juga akan menderita serangan karma. Singkatnya, lindungi Jiang Cheng, jangan ganggu Jiang Cheng dan bekerja sama dengan Jiang Cheng. Suwanji pun menyudahi bahasan ini. Dirinya harus kembali ke gua dan seketika pergi. Ling Qiu pun mencoba memanggil kembali Suwanji dan bertanya mengenai masa depan negara Xia. Bukankah terlihat cukup bagus? Suwanji pun hanya terdiam dengan pertanyaan ini karena Suwanji sendiri telah melihat gambaran dari masa depan Suwanji di mana orang-orang dari negara Xia terbantai di medan perang. Dengan dirinya hanya menyisakan kepala, Ling Qiu tertusuk banyak pedang dan Han Yue membatu dengan kondisi yang mengenaskan. Dan Suwanji pun tidak mampu menggambarkan hal ini kepada mereka dan hanya mengatakan bahwa masa depan negara Xia selalu cukup bagus. Lalu di sisi lain, di 3 pulau di luar negeri, auditorium Suaka Pulau Penglai. Saat ini mereka sedang melakukan diskusi di auditorium tersebut. Salah seorangnya berdiri di tengah-tengah mereka mengatakan bahwa hari ini, atas nama penguasa api, dirinya telah mengumpulkan eselon atas dari 7 akademi dan 12 klan untuk membahas turnamen besar Skycloud. Dirinya akan menyatakan kesimpulan yang pertama bahwa mereka harus memenangkan turnamen Skycloud ini. Dan itu pasti kemenangan telak. Dan diketahui pria ini adalah Blood Asura Yanming, murid utama pertama dari Kaisar Api. Lalu seseorang pun mengatakan kepada Tetua Chen bahwa dirinya pernah mendengar. Meskipun Yang Ming adalah murid utama penguasa api, dia adalah orang dengan bakat terburuk di antara semua murid. Dia tampaknya baru mencapai kemajuan ke-7 sekarang. Orang ini pun bertanya bisakah Yang Ming mewakili penguasa api dalam pertemuan dengan orang-orang yang ada di sini. Tetua Chen pun meminta pria ini untuk diam. Yang Ming jarang muncul di depan umum sebelumnya. Dan klan Mo terletak di daerah terpencil. Jadi sesepuh Mo mungkin tidak tahu. Meskipun kultivasi Yang Ming adalah yang terendah, tingkat ketangguhannya adalah yang tertinggi. 400 tahun yang lalu sebagai pengawal pribadi Kaisar Manusia negara Xia, Yang Ming mengkhianati Kaisar Manusia, menyebabkan para penguasa dari berbagai ras mencabik-cabiknya. Setelah itu dia menjadikan penguasa api sebagai tuannya, melompati pangkat untuk menjadi murid utama pertama. Metode yang kejam seperti itu bukanlah metode orang biasa. Sangat wajar baginya untuk mewakili penguasa api. Untuk berpikir pengawal pribadi legendaris Kaisar Manusia adalah Yang Ming. Lalu Yang Ming yang mendengar ocehan orang-orang bertanya apakah ada penatua di bawah sana yang tidak setuju dengan perkataan dirinya. Mereka pun seketika mengatakan bahwa mereka tidak akan berani. Tentu saja mereka setuju. Yang Ming pun lega mendengarnya. Jika demikian dirinya akan melanjutkan misinya. Sebelum turnamen besar Skycloud,
Yang Ming meminta semua orang mengaktifkan semua kekuatan Xia yang tertidur dan ramaikan turnamen besar Sky Cloud. Pada saat yang sama, publikasikan secara luas ketidakmampuan Kaisar Manusia dan bagaimana dia telah meracuni Yan Huang. 3 negeri seberang adalah ortodoks sejati negara Xia. Dan satu poin terakhir, di turnamen ini Demon Sword Peng Yun Wuji harus mati, serta King of Jianhai Jiang Cheng harus mati. Semua misi ini adalah niat penguasa api. Yang Ming pun seketika bertanya kepada semua orang apakah mereka sudah mengerti. Orang-orang pun menyebut bahwa sesuatu yang besar akan datang. Mereka pun bertanya apakah turnamen besar Sky Cloud hanya untuk alasan. Bukankah ini terlalu tiba-tiba? Lalu seseorang pun bertanya kepada Yan Ming apakah mereka akan menyerang balik pihak lain. Yang Ming pun mengatakan kepada semua orang bahwa mereka telah lama bersembunyi. Apakah gairah di hati orang-orang yang ada di sini sudah dingin? Yang Ming menegaskan bahwa perubahan besar akan segera dimulai. Sebuah era baru telah tiba bagi mereka. Sudah lebih dari 300 tahun negara Xia telah beraksi dalam waktu yang cukup lama. Dan kini waktunya bagi orang-orang yang ada di sini untuk memperoleh hasilnya. Meskipun kekuatan tingkat atas mereka sudah jauh melampaui pihak lain. Jika perang sungguhan terjadi, dirinya khawatir mereka akan kekurangan personel tempur tingkat menengah hingga rendah. Apalagi daratan Xia masih memiliki Han Yue. Orang-orang pun membenarkan hal ini. Lalu Yang Ming pun tertawa kecil dan bertanya siapa yang bilang mereka hanya punya diri mereka sendiri. Apakah mereka tahu mengapa penguasa api tidak datang hari ini? Itu karena dia pergi minum teh dengan suku Ga. Saat waktu berakhir, suku laut akan mengirimkan pasukan bersama mereka untuk menyelesaikan misi besar penyatuan. Tidak hanya itu, untuk turnamen besar Sky Cloud ini, suku Gea juga akan mengirimkan anak didik mereka untuk mewakili 3 pulau dalam kompetisi tersebut. Selain itu, masih ada waktu 2 bulan lagi untuk memastikan keberhasilan yang sempurna. Tempat suci akan menanamkan keajaiban mereka dengan komponen tingkat dewa. Dari Hand of God, Heart of God, dan Eye of God. Bahkan profesi tingkat dewa. Semua bisa disediakan. 3 pulau itu perkasa dan 3 pulau itu akan menang. Lalu saat ini Jiang Cheng pun telah mengeluarkan sebuah perintah. Karena kebutuhan akan bahan perubahan kelas dirinya atas nama King of Jianhai. Mengajukan perintah yang tak tertandingi. Kepada semua profesional di negara Xia. Semua warga negara harus memburu monster buas. Poin prestasi akan diberikan berdasarkan jumlah mayat yang diserahkan. Lalu orang-orang pun mulai bersemangat dan mengajak rekan-rekannya untuk keluar dari kota untuk mengalahkan monster. Rekan-rekannya pun bertanya apa yang membuatnya panik. Salah seorang pun mengatakan bahwa mereka masih ada kelas sore ini. Tidak ada waktu. Orang lain pun membenarkan hal itu. Mereka sudah mau lulus, bagaimana bisa berburu monster lebih penting dari kredit akademik. Orang itu pun seketika bertanya apakah mereka tidak menonton berita. Idola mereka telah mengikuti perintah tak tertandingi. Tahukah mereka apa itu perintah tak tertandingi? Perintah ini satu tingkat lebih tinggi dari perintah pengelolaan nasional yang mampu mengumpulkan semua profesional di negara. Mereka pun segera melihat berita ini dan kaget dengan mobilisasi ini. Dengan ini apa yang mereka tunggu? Mereka pun seketika bergerak cepat untuk mendapatkan kredit akademik. Mereka pun menyebut bahwa King of Jianhai sangat hebat. Membunuh monster buas ketiga mendapatkan 1 poin prestasi. Itu 2 kali lipat dari tingkat battlefield normal. Kemudian saat ini di luar kota, para profesional pun berkumpul dari berbagai kota untuk berburu monster buas. Namun karena banyaknya profesional yang datang sehingga jumlahnya berbanding terbalik. Sehingga orang-orang pun mulai menyebar dan pindah ke tempat yang sepi dengan profesional lain. Lalu saat ini di pangkalan medan perang Jiangnan, Mu Henian mengatakan kepada semua orang bahwa perintah yang tak tertandingi sekali dalam 1 abad telah dikeluarkan. Haruskah mereka juga membantu menantu mereka? Seseorang pun menyebut bahwa semua stok dari keluarganya bisa dikirim ke menantu mereka sekarang. Mereka tidak akan rugi bahkan jika itu berarti membuat keluarga mereka bangkrut. Lalu saat ini di gudang bawah tanah zona perang Jiangnan, Gu Kaitian pun mengatakan bahwa perintah tak tertandingi Jiang Cheng baru saja dikeluarkan setengah hari yang lalu. Dan semua inventaris negara Xia telah dikirim. Jiang Cheng pun tidak menyangka ini sangat cepat.
Gu Kaitian pun menyebut bahwa dirinya akan membawa Jiang Cheng ke gudang untuk melihatnya terlebih dahulu. Lalu saat mereka sampai di gudang, notifikasi pun menyebut jumlah monster yang ada di gudang saat ini. Ada 26 monster tingkat ke-8, 1094 monster tingkat 7, 376.711 monster tingkat 6, 7,9 juta monster tingkat 5, dan 53,2 juta monster tingkat keempat. Gu Kaitian pun menyebut bahwa negara Xia banyak serikat pedagang pavilion harta karun yang menyumbang 1/10-nya. Keluargamu dan keluarga Tang juga banyak menyumbang. Mereka benar-benar telah mengosongkan pundi-pundi mereka untuk Jiang Cheng kali ini. Jiang Cheng pun dengan muka khawatirnya menyebut bahwa ini pasti sulit bagi mereka. Gu Kaitian pun seketika menegur Jiang Cheng yang hanya berdiri di sana. Bukankah Jiang Cheng akan memanggil serangga-serangganya untuk berpesta? Jika mayat-mayat monster ini tidak dimakan segera, dirinya khawatir tidak akan cukup ruang di sini. Lalu Nine yang melihat hal ini seketika bersemangat karena melihat banyak daging. Jiang Cheng pun mengatakan kepada Nine bahwa pertama Nine ambil 80 juta bayi yang baru lahir untuk makan. Nine makan yang tingkatannya tinggi dan berikan yang tingkatannya rendah kepada yang muda. Nine pun bertanya tidak bisakah mereka makan bersama. Jiang Cheng pun tidak mengizinkannya karena itu akan terlalu mencolok di usia muda. Dan seketika Jiang Cheng mengeluarkan serangganya dan meminta mereka untuk makan. Gu Kaitian yang menyaksikan 80 juta serangga yang keluar menyebut ini pemandangan yang spektakuler. Gu Kaitian pun seketika bertanya setelah menghabiskan ratusan daging monster buas ini, apakah mereka akan dapat mereproduksi gelombang lain? Jiang Cheng pun tidak membenarkan hal itu. Sebagian besar monster buas memiliki level yang terlalu rendah. Untuk bereproduksi, mereka membutuhkan setidaknya 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat jumlah ini. Gu Kaitian pun kaget mendengarnya dan menyebut nafsu makan serangga ini begitu besar. Namun Gu Kaitian sadar ini adalah Nine Miasmawing tingkat bencana. Bagaimana mungkin semudah itu mampu membesarkan mereka dengan daging monster buas sudah cukup luar biasa. Dengan semua orang berburu sekarang 10 atau 100 kali lipat jumlahnya tidak akan sulit. Mungkin paling lama sebulan. Lalu Jiang Cheng menyebut bahwa lain kali jika Nine Miasmawing itu bereproduksi, dirinya tidak akan punya ruang untuk menahan mereka. Itulah mengapa dirinya berpikir untuk meratakan abis untuk dijadikan markas utama mereka di masa depan. Gu Kaitian pun menyebut itu mudah, cukup kirim pasukan secara langsung. Namun Jiang Cheng tidak ingin hal itu. Dirinya ingin pergi ke abis untuk mencobanya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain dan tidak bergantung pada Nine Miasmawing. Gu Kaitian pun menyebut bahwa itu sangat berbahaya. Jiang Cheng pun bertanya apakah Gu Kaitian lupa aturan untuk putaran pertama turnamen besar Sky Cloud. Gu Kaitian pun mengerti, tapi Jiang Cheng harus sangat berhati-hati. Jiang Cheng pun meminta Gu Kaitian untuk tidak khawatir. Dirinya punya cukup banyak kartu trop di tangan. Hanya masalah apakah dirinya menggunakannya atau tidak. Dirinya tidak akan dalam bahaya. Jiang Cheng pun berniat meninggalkan Nine Miasmawing di sini untuk memakan makanannya. Saat dirinya kembali dari Abyssal Champs, itu seharusnya sudah cukup. Lalu saat Jiang Cheng keluar dari gudang, Jiang Cheng kaget Nine mengikutinya. Jiang Cheng pun bertanya apakah Nine tidak makan. Nine pun menyebut bahwa dirinya tidak ingin tinggal di sini. Dirinya ingin ikut dengan Jiang Cheng. Lagi pula ada daging untuk dimakan bersama Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengerti, jarang sekali Nine tidak melupakan dirinya ketika melihat makanan. Lalu Ten pun bertanya bukankah seharusnya Jiang Cheng mengajak dirinya ke prasmanan nanti. Jiang Cheng pun mengatakan ketika dirinya selesai dengan turnamen besar Sky Cloud, dirinya pasti akan mengajak Ten. Jiang Cheng pun seketika meminta Ten mengambil darah esensi Demon God ini untuk membangkitkan selera makan Ten terlebih dahulu. Ten pun mengerti dirinya harap Jiang Cheng menepati janjinya dan bukan orang yang hanya memberikan janji kosong. Dan tidak mengutamakan anak perempuan daripada laki-laki. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun menilai bahwa Ten semakin sulit untuk dibodohi. Selain itu, Jiang Cheng berpikir, bukan berarti dirinya tidak ingin membawa Ten untuk menghadapi pembendaharaan rahasia Kaisar Dewa Jiuli. Lagi pula, dirinya bertekad untuk mendapatkan pedang jiwa harimau itu. Hanya saja harta karun rahasia ini
dirinya miliki jauh di dalam abis langit zona terlarang zona perang Guanghai. Dikatakan ada lebih dari satu keberadaan kemajuan ke-9 yang misterius di dalam. Dan perbendaharaan rahasia itu sendiri penuh dengan bahaya. Dengan ini, lebih baik menunggu sampai setelah turnamen besar Skycloud, ketika kekuatan dirinya meningkat lebih jauh. Kemudian berpindah ke kota sihir di kediaman keluarga Ji. Han Yue pun datang dengan rasa ngantuknya karena Ling Qiu memanggilnya, dan bertanya mengapa Ling Qiu membangunkan dirinya lagi. Jika mereka terus membangunkan dirinya, mungkin dirinya sudah hampir mencapai kemajuan ke-10 sekarang. Lin Qiu pun meminta maaf karena situasinya mendesak. Mereka tidak punya pilihan selain meminta Han Yue untuk turun tangan. Han Yue pun meminta Ling Qiu untuk berbicara dengan cepat jika ada sesuatu. Ling Qiu pun mengatakan bahwa pertama-tama di dalam wilayah Dacia, suara-suara tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Dengan keras menyebarkan turnamen besar Tianyun. Mereka bahkan menghubungkan turnamen besar Tianyun dengan tujuan besar Yan Huang, menyatakan bahwa 3 pulau tersebut adalah yang benar-benar ortodoks. Han Yue pun kaget dengan perang media di depan mata. Mereka bahkan belum bergerak, namun orang-orang dari 3 pulau sudah berani. Di saat kekacauan, hukum yang keras harus digunakan. Mereka yang menjual diri demi uang tidak peduli siapa mereka harus diperlakukan dengan keras. Ling Qiu pun menyebut bahwa masalah ini sudah ditangani, tapi rumornya belum selesai. Han Yue pun mengerti rumornya harus berhenti dengan orang bijak. Mimpi miliaran manusia akan dimurnikan. Ling Qiu pun menyebut sebagai dewa pelindung negara Xia, Han Yue benar-benar pantas mendapatkan gelar itu. Han Yue pun meminta Ling Qiu untuk menghentikan sanjungannya dan bertanya apakah ada yang lain, dan meminta Ling Qiu mengatakan semuanya sekaligus. Ling Qiu pun mengatakan bahwa Jiang Cheng mengeluarkan perintah yang tak tertandingi, menggunakan misi perubahan kelas sebagai dalih untuk mengumpulkan mayat monster buas. Tapi bahkan misi tingkat kemajuan ke-6 tidak mungkin memerlukan kuantitas yang berlebihan seperti itu. Mendengar hal ini, Han Yue menduga sesuatu. Ling Qiu pun mengerti maksud pikiran Han Yue. Tapi menggunakan misi perubahan kelas sebagai alasan terlalu mudah terungkap. Han Yue pun mengerti jika demikian katakanlah negara Xia akan menempa persenjataan kekaisaran. Sambil berburu monster buas, mereka juga akan membeli material bermutu tinggi. 7 bagian kebenaran, 3 bagian kebohongan. Bahkan jika kabar itu tersebar, tidak ada seorang pun yang akan menebak kebenaran yang sebenarnya. Ling Qiu pun menyebut ini ide yang bagus dan mereka akan melakukannya. Lalu Han Yue pun bertanya di manakah Jiang Cheng saat ini. Ling Qiu pun mengatakan bahwa dirinya mendengar dari Gu Kaitian bahwa Jiang Cheng pergi ke Abyssal Champs untuk sebuah uji coba. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.